Selamat siang. Siang. Baik, mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Irfan Wibisono. Saya rekannya Pak Lalu Darwati di program Guru Penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bertanya-tanya atau mewawancarai muridnya Pak Lalu Darwati terkait dengan umpan balik terhadap aksi nyata yang telah dilakukan oleh beliau di kelas seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi wawancaranya, perkenalan diri dulu ya, dari nama, kemudian kelas, kemudian tinggalnya di mana, terakhir adalah cita-citanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Niwayan Padmi dari 10 IPA 1, Mm-mm. alamat Dusun Lamper, Desa Jagaraga, dan cita-cita saya pegawai bank. Oke, Bang ya. Baik, terima kasih. Semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, Bang. Kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Pak Lalu Darwati memposisikan murid-muridnya dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Boleh diceritakan. Pak Guru saya selalu memancing siswa untuk mengeluarkan kritik atau pendapat, dan Pak Guru selalu memberikan kesempatan untuk bertanya, Mm-mm. dan Pak Guru tidak membedakan satu sama lain. Oke. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah selalu memancing siswanya untuk agar bisa berpendapat ya. Ya, Kemudian mengkritik boleh ya, dan jika ada yang kurang berkenan, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya, dan terakhir adalah tidak membeda-bedakan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah apakah di panggilannya siapa tadi? Padmi. Oh, Dek Padmi ya. Apakah Dek Padmi merasakan ada perubahan di dalam interaksi antara siswa dengan Bapak Ibu gurunya? Silahkan diceritakan. Tentu ya, Hmm. yang semulanya banyak memberikan ceramah dalam menjelaskan pembelajaran, Hmm. sekarang selalu melibatkan siswa untuk berpendapat, dan pembelajarannya berpusat kepada siswa. Oke. Baik, terima kasih. Jadi yang kemarin-kemarin Pak Lalu Darwati metodenya ceramah ya, Ya, menyampaikan materinya sendiri di depan kelas, tapi sekarang sudah melibatkan siswanya ya, berpusat pada siswa. Baik. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan oleh Pak Lalu Darwati selama proses pembelajaran di kelas terkait dengan aksi nyata ini? Silahkan. Pak Guru selalu memancing untuk mengeluarkan pendapat. Mm-mm. Itu saja. Ya, Oke. Jadi Pak Guru ini ya, sekarang lebih banyak bertanya kepada siswanya seperti itu. ya. Oke. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana perasaan murid-murid ya, terutama di Padmi nih terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Guru. Dengan cara pembelajaran yang Mm-mm. sekarang, saya lebih memahami materinya Oke. dibandingkan yang dulu. Siswanya jarang dikasih kesempatan untuk Oke. bertanya, untuk menalar, untuk mengkritik. Mm-mm. Baik, jadi secara keseluruhan dengan metode yang baru, Dek Padmi lebih memahami ya, karena Pak Guru memberi kesempatan untuk bertanya, bernalar kritis, kemudian bisa menyampaikan kritiknya seperti itu. Ya, Dan terakhir, apa harapan Dek Padmi terhadap Pak Lalu Darwati? harapan saya ke depannya Pak Guru sih, semoga ke depannya Pak Guru selalu mengajar untuk mengkritik dan menalar agar siswa-siswanya memahami pembelajarannya, dan semoga guru-guru yang lain juga seperti itu. Oke, jadi harapannya ke depan adalah semoga ya Pak Lalu Darwati tetap meneruskan metode-metode pembelajaran ini di mana menalar kritis ya. Ya, Kemudian juga guru-guru lain diharapkan juga mengikuti ya, seperti Pak metodenya Lalu Pak Lalu dan Darwati. Oke, luar biasa. Terima kasih Dek Padmi. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi wawancara ini banyak kesalahan ya. Kita ya, akhiri. Selamat siang. siang. Baik, selamat siang Dek. Siang. Selamat siang. Baik. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Irfan Wibisono, saya rekannya Pak Mami Lalu Darwati. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya mengenai kuesioner umpan balik atau feedback muridnya Pak Mami Darwati mengenai apa saja aksi nyata yang telah dilakukan beliau di kelas ya, tentunya nanti dan ini adalah respon dari siswa seperti apa seperti itu.
Baik, ada 5 pertanyaan, nanti akan kita jawab satu persatu. Tapi sebelumnya, mohon diperkenalkan diri dulu dari nama, kemudian kelas, alamatnya di mana, terakhir cita-cita. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ida Ainyoman Sugiantari Sucitra Dewi dari kelas 10 IPA 1. Alamat saya dari Jagaraga dan cita-cita saya menjadi dokter. Oke. Luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya, Dik ya. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Pak Lalu Darwati ya memposisikan muridnya, terutama di Dayu, dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Silahkan. Pak Guru itu kalau ngajar selalu memancing murid-muridnya untuk mengeluarkan pendapat dan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti. Pak Guru juga nggak membeda-bedakan murid yang pintar sama yang kurang dalam mengajar. Oke. Udah itu aja? Baik. Jadi saya simpulkan ya. Jadi Pak Lalu Darwati memposisikan murid itu sama, tidak membeda-bedakan baik itu yang pintar maupun yang kurang. Selanjutnya selalu memancing untuk siswanya aktif ya, mencari mengenai materi-materi sehingga siswanya bertanya. Baik. Yang kedua, apakah di Dayu merasakan ada perubahan dalam interaksi dengan Pak Lalu Darwati di dalam proses pembelajaran ini? Iya, karena yang semulanya Pak Guru banyak memberikan penjelasan dan ceramah tentang materi, sekarang cara belajarnya lebih mengutamakan pertanyaan-pertanyaan dan pendapat murid. Oke. Tentang materi yang sama sekali belum dimengerti. Yang intinya itu lebih mengutamakan pembelajaran berpusat kepada siswa. Oke. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa perubahannya adalah Pak Lalu Darwati melakukan yang sebelumnya belajar itu dengan ceramah ya, Pak gurunya sendiri yang bercerita, Pak gurunya sendiri yang menerangkan, tapi sekarang lebih mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga nanti muridnya ya aktif seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah apa saja yang dilakukan oleh Pak Lalu Darwati selama proses pembelajaran di kelas terkait dengan aksi nyatanya kemarin? Silahkan. Selalu melatih cara membaca dan pengucapan kalimat yang benar dalam berbahasa Inggris dan mengajarkan membuat cerita dari menggunakan bahasa Inggris, melatih memberikan pendapat. Oke. Jadi yang pertama adalah melatih cara membaca pronunciation ya, dan membaca reading dan pronunciation. Oke, selanjutnya cerita dalam bahasa Inggris, storytelling, dan berpendapat ya, berpendapat. Apa bahasa Inggrisnya berpendapat? Nggak ngerti ya, saya juga nggak ngerti. Baik, selanjutnya yang keempat adalah bagaimana perasaan Dek Dayu nih terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Guru? Senang nggak dengan perubahan pembelajaran? Kurang sih, soalnya kalau lewat online itu kurang mengerti. Kurang mengerti ya. Tapi kalau sekarang kan udah mulai aktif. Mulai tatap muka ya. Ya, jadi lebih mengerti materi-materinya. Oke, jadi kemarin waktu daring kurang mengerti. Kemudian beberapa minggu-minggu terakhir kan sudah mulai aktif ya tatap muka, jadi mengerti. Oke, terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa harapan murid ya, terutama Dek Dayu sendiri terhadap Pak Guru, terutama Pak Lalu Darwati? Harapan saya kepada beliau semoga sehat selalu dan tetap menjadi guru yang bisa membimbing murid-muridnya dalam belajar, sering memberikan materi-materi yang mudah dipahami. Oke, materi yang mudah. Baik, amin ya, doanya saya aminkan bahwa semoga Pak Lalu Darwati tetap sehat selalu, menjadi guru yang terus membimbing siswanya agar memberikan materi-materi yang mudah dipahami. Baik, terima kasih Dek Dayu atas kesempatannya. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini
ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, selamat siang. Ya.